Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita sholat istisqa? Yang pertama, sholat istisqa ini adalah perintah Allah. Mengapa demikian? Karena sholat istisqa adalah bagian dari ikhtiar kita agar Allah memberikan solusi hujan kepada kita. Dan kita juga tahu bahwa ikhtiar itu harus yang terbaik. Selain kita membaca doa kunut nazilah, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ikhtiar kita, ikhtiar spiritual kita adalah sholat istisqa, sholat yang meminta agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa kita sholat istisqa? Karena kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa beliau juga sholat istisqa. Maka kita pun sebagai umat yang ingin diakui sebagai umat oleh beliau, ingin diakui sebagai umat yang baik oleh beliau, orang-orang yang berharap syafaat beliau di akhirat nanti, maka sudah selayaknya kita meneladani beliau sebisa kita. Kita bagaikan lilin kecil di dalam sholat istisqa ini, tetapi lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Yang bisa kita lakukan adalah sholat istisqa di lingkungan kita masing-masing, dengan keterbatasan kita masing-masing. Ini adalah bagaikan menyalakan lilin, dan ketika orang-orang juga ikut menyalakan lilin, insya Allah akan menambah terangnya bumi ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita sholat istisqa karena kita peduli kepada umat. Barangkali kehidupan kita tidak terlalu relate dengan keringnya tanah, tetapi mari kita lihat saudara-saudara kita, mereka para petani, mereka para pekebun, mereka sangat terdampak dengan tidak adanya hujan ini. Maka yang kita lakukan adalah bentuk kepedulian kita kepada umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak peduli terhadap urusan muslimin, dia tidak tergolong daripada umat Islam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketiadaan hujan ini berpengaruh banyak. Bisa jadi berpengaruh pada ekonomi kita, bisa jadi berpengaruh kepada kesehatan kita, bisa jadi berpengaruh kepada kenyamanan hidup, dan lain sebagainya. Maka ketika kita sholat istisqa, kita memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, maka ini adalah bentuk kepedulian kita kepada umat, bukan sekedar kepada diri sendiri. Saya nggak perlu sholat istisqa, toh saya nggak terpengaruh, saya juga tidak bisnis perkebunan, tidak sawah dan lain sebagainya. Tidak, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk umat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kita sholat istisqa karena ingin memperbaiki diri, ingin bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taubat dari dosa-dosa. Yang bisa jadi dosa-dosa ini begitu banyak kita lakukan secara kolektif, sehingga Allah murka kepada kita, tidak memberikan hujan kepada kita. Ini adalah juga sebuah momen kita memperbaiki diri, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan, yang bisa jadi dosa-dosa itu menghambat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bertaubat kepada Allah, bertaubat dari kufur nikmat. Barangkali begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sementara kita tidak syukuri. Allah berikan mata, kita tidak gunakan untuk membaca Al-Quran, kita tidak gunakan untuk menuntut ilmu, tetapi kita gunakan banyak hanya scrolling yang tidak berfaedah. Ini tergolong orang-orang yang kufur nikmat.
Allah berikan mata untuk berfaedah, untuk memberikan sebesar-besarnya kebermanfaatan untuk banyak orang. Tetapi ketika mata yang Allah berikan tidak kita gunakan sesuai dengan keinginannya, berarti kita tergolong orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 112 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un, yang artinya Allah membuat perumpamaan semisal sebuah kampung yang tadinya aman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi, lalu penduduknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kufur secara akidah maupun kufur nikmat. Lalu fa'adzaqaha Allah, tadinya aman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi, lalu Allah cicipkan, Allah berikan kepada mereka libasal ju'i wal khauf, pakaian kelaparan dan ketakutan, bima kanu yasnaun, karena amal yang mereka lakukan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi azab, bisa jadi laknat Allah terjadi karena secara kolektif kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak kufur nikmat. Diberi mata kita tidak gunakan sesuai keinginan Allah, diberi lisan tidak kita gunakan untuk banyak berzikir tetapi berbicara yang tidak berfaedah, diberi telinga juga seperti itu, diberi tangan, diberi fisik kita tidak gunakan untuk kerja sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga di dalam momen sholat istisqa ini kita juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan yang barangkali kita lakukan, di mana kita menunjukkan kepada Allah bahwa betapa lemahnya kita di dalam sholat istisqa ini. Kita hujan saja tidak bisa menurunkan. Betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Suatu saat ada 3 orang datang kepada Imam Hasan Basri. Orang pertama meminta kepada beliau, wahai Imam, saya ini dilanda kekeringan, bagaimana solusinya? Kata Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Orang kedua datang, wahai Imam Hasan Basri, saya dilanda kemiskinan, bagaimana solusinya? Jawaban Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Yang ketiga, wahai Imam Hasan Basri, saya dilanda kesepian karena saya sudah berkeluarga tapi belum kunjung dikaruniai anak, bagaimana solusinya? Kata Imam Hasan Basri, beliau menjawab, perbanyak istighfar. Lalu ditanyalah kepada beliau, wahai Imam Hasan Basri, ada orang dilanda kekeringan, engkau perintahkan perbanyak istighfar. Ada orang dilanda kemiskinan, engkau perintahkan perbanyak istighfar. Ada orang dilanda kesepian, engkau perintahkan perbanyak istighfar. Mengapa perintahnya sama, wahai Imam Hasan Basri? Lalu beliau pun membacakan surat Nuh ayat 10-12. Beliau berkata, ini bukan perintah saya, tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya faqultu, kata Nabi Nuh, istaghfiru,
perbanyaklah istighfar, mintalah ampunan kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lalu kalau sudah banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, betul-betul kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan bentangkan hartanya kepada kalian. Wa banin, Allah akan memberikan keturunan-keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah bahkan menjadikan kepada kalian kebun-kebun. Allah juga membuatkan kepada kalian sungai-sungai. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekeringan, kemiskinan, kesepian, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Barangkali kemarin kita banyak dosa, barangkali kemarin kita banyak kufur nikmat, barangkali kemarin kita banyak kesombongan kepada manusia maupun kepada Allah. Sombong kepada manusia, kita menganggap diri kita jauh lebih mulia, kita lebih hebat, kita lebih kuasa daripada manusia-manusia. Sombong kepada Allah, ketika dipanggil sholat kita tidak memenuhi panggilan Allah. Ini adalah kesombongan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga mohon ampun kepada Allah. Barangkali di antara umat ini terjadi perpecahan, maka kita diperintahkan oleh Allah tidak menjadi bagian dari perpecahan, apalagi menjadi provokator. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mendamaikan di antara saudara kita, di mana kita tahu juga bahwa ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memecah belah umat Islam, dan itu sengaja diskenariokan, itu sengaja dilakukan. Maka kita sebagai umat Islam, kita perlu memiliki ketahanan ukhuwah. Ketahanan ukhuwah di apapun strategi mereka tidak memecah belah ukhuwah kita. Sedangkan Allah memberikan kemenangan ketika kita berjamaah. Yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah diberikan ketika kita berjamaah. Berjamaah bukan hanya di dalam sholat, tetapi berjamaah di dalam kerja, berjamaah di dalam ekonomi, berjamaah dalam politik dan aspek-aspek lain. Kalau kita berjamaah, insya Allah sukses, insya Allah menang. Karena begitulah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu ada pada jamaah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu momen sholat istisqa ini juga menyadarkan kita, barangkali kita kurang-kurang bersodakoh, sehingga diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ditahan ini hujan. Sedangkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menghindarkan, menjauhi bala. Salah satu bala adalah kekeringan, salah satu bala adalah panas, salah satu bala adalah tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebagian karena kita kurang bersedekah. Maka dengan sedekah mudah-mudahan Allah hindarkan dari berbagai bala, termasuk bala kekeringan, termasuk bala kepanasan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan dengan sholat istisqa ini, kita mentaati perintah Allah dengan ikhtiar sebaik-baiknya. Kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Kita melakukan sholat istisqa ini adalah bentuk kepedulian kita kepada umat, kepada bangsa ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah yang baik. Dan kita juga sholat istisqa sebagai momentum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekufuran nikmat yang kita lakukan, atas kurangnya sedekah yang kita lakukan,
atas mudahnya kita dipecah belah sesama umat, dan atas kesombongan-kesombongan serta dosa-dosa lainnya. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, dengan doa para aulia, dengan doa orang-orang soleh, dengan keberjamaahan kita, dengan taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sedekah-sedekah kita, dengan istighfar kita, mudah-mudahan Allah turunkan hujan yang merupakan rahmat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyiat wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma asqinal ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma asqinal ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma asqinal ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.